Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Sebelum kita berangkat untuk melakukan pekerjaan kita dalam satu hari ini, kita akan diberangkatkan firman Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu dan penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Kami boleh bangun dari tempat tidur kami, dan kami mengucap syukur atas berkat-Mu itu. Dan kami akan melakukan pekerjaan kami di dalam satu hari ini. Sertai kami Tuhan dan berangkatkan kami melalui firman-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, firman Tuhan yang memberangkatkan kita untuk melakukan segala pekerjaan kita di dalam satu hari ini, sebagaimana tertulis dalam Almanak HKBP, diambil dari kitab Yesaya pasal 44 ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Sebab aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus, dan hujan lebat ke atas tempat yang kering. Aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunanmu, dan berkatku ke atas anak cucumu. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, mungkin di antara kita pernah yang mengalami sebuah peristiwa yang sangat membuat kita terjatuh dan tidak memiliki pengharapan akan masa depan kita. Karena memang tidak ada yang boleh kita andalkan. Karena memang tidak ada yang boleh kita pakai untuk menghalau segala peristiwa yang terjadi itu, yang datang itu kepada kita. Demikian juga yang dialami bangsa Israel, Bapak Ibu. Mereka jatuh di dalam sebuah pembuangan Babel, di mana bangsa Israel berada di dalam sebuah pembuangan Babel. Boleh dikatakan mereka tidak berdaya sama sekali. Mereka tidak memiliki kekuatan apapun yang memungkinkan mereka kembali dan pulang ke Yerusalem, ke tanah Yudea. Mereka hidup di negeri orang. Mereka hidup di negeri yang mereka tidak mengenal satu sama lain. Dan mereka juga berada dalam suatu kerajaan yang sangat kuat dan besar. Lalu bagaimana mereka bermimpi atau berharap akan kembali ke tanah kelahiran, ke tanah leluhur mereka? Disinilah firman Tuhan. Disinilah Tuhan satu-satunya Allah yang hidup, yang maha kuasa menyatakan dirinya melalui pesan-pesan yang disampaikan kepada umatnya, sebagaimana yang disampaikan Nabi Yesaya dalam firman kita hari ini. Allah Tuhan yang maha kuasa itu bekerja untuk umatnya. Jadi tidak ada kata alasan untuk takut mengenai hal apapun ketika Allah bekerja di dalam hidup mereka. Allah yang sudah berjanji untuk menyertai dan menuntun mereka, dan yang pernah membawa nenek moyang mereka keluar dari tanah Mesir, melewati padang gurun, dan menghantarkan mereka sampai ke tanah Kanaan, ke tanah perjanjian yang telah dijanjikan Allah kepada nenek moyang mereka. Dia juga yang membawa dan menyatakan kuasanya kembali atas umatnya. Dia juga yang akan membawa pulang umatnya yang dikasihinya ke tanah yang diperuntukkan bagi mereka. Tentu jika mereka percaya dan taat kepada Tuhan. Tentu jika mereka
membiarkan Allah bekerja, bertindak di dalam kehidupan mereka, dan mereka tidak perlu khawatir dan takut. Bahkan di dalam ayat ini juga dikatakan kepada umatnya dan keturunan mereka, Allah berjanji akan mencurahkan rohnya, dan tidak tanggung-tanggung janji Allah ini bahkan sampai kepada keturunannya, anak dan cucunya. Ini berarti Allah sudah memberikan jaminan kepada kehidupan mereka, juga memberikan penyertaan di dalam kehidupan mereka, sehingga sampai kepada keturunan dan generasi berikutnya. Begitu indah janji Allah dalam kehidupan orang yang taat. Begitu indah janji Allah bagi kehidupan orang yang mau dibentuk Allah, yang mau dibentuk Allah menjadi bangsa yang benar di hadapan Allah. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, bagi kita orang yang percaya saat ini, di zaman ini, justru firman Tuhan hari ini membawa kita bukan saja kepada penghiburan ketika kita di dalam suatu tempat yang tidak kita kenal dan kita tidak memiliki kekuatan apapun ketika kita berada di sana. Tetapi firman ini juga memberikan kepada kita penguatan dan pengharapan bagi masa depan kita ketika kita taat dan percaya kepada Tuhan. Masa depan pasti sangat menjanjikan jika kita taat kepada Allah yang memberikan kita janji akan tanah Kanaan yang sudah Tuhan siapkan kepada kita. Oleh karena itu Bapak Ibu, hidup orang yang mengandalkan Tuhan dan hidup orang yang penuh percaya akan janji Tuhan adalah hidup yang berkemenangan. Tidak ada lagi ketakutan di dalam hidupnya, karena Allah turut bekerja di dalam hidupnya. Karena kita sepenuhnya percaya kepada Allah, kita sepenuhnya percaya kepada Tuhan yang memberikan segala kebutuhan kita. Dia akan menepati janji-janjinya. Oleh karena itu, setialah dan taatlah kepada Tuhan. Dimanapun engkau berada, tetap sampaikan kepada Tuhan dan percayakan agar Tuhan yang menyertai hidupmu, menuntun hidupmu sampai kepada apa yang engkau inginkan di dalam hidupmu. Amin. Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang telah menguatkan kami, yang memberikan kami pengharapan akan sebuah janji yang daripada Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, ketika janji itu akan kami terima, baiklah kami Tuhan akan selalu setia dan taat kepadamu dan menyerahkan hidup kami agar Tuhan yang senantiasa menyertai, menuntun dalam perjalanan kehidupan kami. Ketika apapun sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kami sampaikan agar Tuhan yang turut bekerja di dalam kehidupan kami menyelesaikan segala persoalan yang ada dan yang datang ke dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, firman-Mu yang begitu indah yang telah menguatkan kami dan memulihkan pengharapan kami agar kami sampai kepada tanah yang telah Tuhan tunjukkan kepada kami, yaitu tanah Kanaan yang telah Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap para hamba Tuhan dimanapun berada yang menyampaikan firman Tuhan, agar seluruh jemaat boleh senantiasa hidup di dalam ketaatan akan firman Tuhan di dalam hidup mereka.
Berkati juga Tuhan setiap jemaat-Mu dimanapun berada. Berikan mereka kekuatan, kesehatan, dan sertai mereka Tuhan dalam setiap pekerjaan mereka. Dan berkati Tuhan apapun yang mereka kerjakan, agar mereka boleh menuai setiap yang mereka kerjakan melalui berkat-berkat daripada Tuhan. Berkati juga ya Tuhan setiap program gereja-Mu agar boleh berjalan dengan baik atas penyertaan Tuhan dalam seluruh kegiatan-kegiatan gereja-Mu. Berkati juga pemerintah kami Tuhan, agar senantiasa boleh berjalan di dalam jalan yang Tuhan inginkan, boleh mensejahterakan masyarakat dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan. Dosa dan pelanggaran kami kiranya Tuhan ampunkan, agar kami layak disebut sebagai anak-anak Tuhan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.